Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kali ini kita akan belajar tentang mudahnya sholat dalam perjalanan. Coba sebutkan gambar yang ada di layar. Ya, benar. Itu adalah kendaraan yang kita gunakan dalam sebuah perjalanan yang jauh. Kemudian bagaimana sholat kita saat mengadakan perjalanan yang jauh? Ada dua jenis sholat yang kita gunakan ketika dalam mengadakan perjalanan yang jauh. Yang pertama yaitu digabungkan atau sholat jamak. Yang kedua dengan cara diringkas atau sholat qashar. Yang pertama sholat jamak, yaitu menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Misalnya, menggabungkan sholat zuhur dan asyar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asyar. Kemudian yang kedua, menggabungkan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib atau pada waktu isya. Bagaimana hukumnya? Hukum mengerjakan sholat jamak adalah mubah atau boleh bagi orang-orang yang memenuhi salah satu persyaratan di bawah ini. Yang pertama yaitu karena dalam perjalanan yang jauh minimal 81 km dan tidak bertujuan untuk maksiat. Yang kedua, dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya perang, sakit, hujan, lebat, angin topan, dan bencana alam. Sholat jamak dibagi dua. Yang pertama, jamak takdim. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takdim adalah menggabungkan dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Ingat, pada waktu yang pertama. Misalnya, menggabungkan sholat zuhur dengan asyar dikerjakan pada waktu zuhur, yaitu 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asyar. Kemudian yang kedua, menggabungkan sholat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu maghrib, yaitu 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya. Kemudian cara melaksanakan sholat jamak takdim. Jika yang dijamak adalah sholat zuhur dan asyar, maka dikerjakan di waktu sholat yang pertama, yaitu sholat zuhur, dengan ketentuan: pertama, mendahulukan sholat pertama. Yang kedua, dilaksanakan bersegera, tidak diselingi perbuatan atau perkataan lain. Dan yang ketiga, sholat yang pertama dan kedua masih berada dalam perjalanan. Kedua, jamak takhir, yaitu menggabungkan dua sholat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Ingat, pada waktu yang kedua. Misalnya, menggabungkan sholat zuhur dengan asyar dikerjakan pada waktu asyar, waktu yang kedua. Yang kedua, menggabungkan sholat maghrib dengan isya dilaksanakan pada waktu isya, waktu yang kedua. Berikutnya yaitu cara melaksanakan sholat jamak takhir. Jika yang dijamak maghrib dan isya, maka dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Ingat, di waktu yang kedua, dengan ketentuan boleh mendahulukan sholat pertama atau sholat kedua. Urutan sholat bisa memilih. Yang kedua, berniat menjamak di waktu sholat yang pertama. Dan yang ketiga, sholat yang pertama dan kedua masih berada dalam perjalanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi materi tentang sholat jamak. Ingat, untuk materi berikutnya adalah sholat qashar. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.